Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu tenaga pendidik dan kependidikan UPT SMA Negeri 4 Wajo. Alhamdulillah pada pagi hari ini Selasa tanggal 9 Februari 2021 kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apel pagi secara virtual. Kemudian salam dan taslim juga senantiasa kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum saya lebih jauh memberikan arahan tentang restorasi karakter peserta didik melalui sekolah menyenangkan, ini ada hubungannya dengan video yang ditayangkan tadi, bahwa sekolah yang menyenangkan itu adalah sekolah yang tidak banyak memberikan tekanan kepada peserta didik. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, ini juga akan menjadi pembahasan atau uraian pada kesempatan ini tentang bagaimana sekolah yang menyenangkan itu. Kemudian sebelumnya Bapak dan Ibu saya ucapkan juga terima kasih kepada kita semua yang telah hadir di upacara kemarin dan alhamdulillah upacara kita di SMA Negeri 4 Wajo sudah ditonton oleh beberapa orang petinggi-petinggi mulai dari direktorat, kemudian kemarin oleh KCD wilayah 4 merespon. Mudah-mudahan kedepannya Bapak dan Ibu upacara kita itu akan lebih banyak lagi yang hadir dan akan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, restorasi karakter siswa melalui sekolah menyenangkan. Perlu kita memahami Bapak dan Ibu bahwa dunia pendidikan kita di Indonesia itu banyak sekali problem yang dihadapi. Mulai dari tawuran, mulai dari pengeroyokan, kemudian bully dan lain sebagainya. Karena itu sangat dibutuhkan kebijakan dari pemerintah dan satuan pendidikan untuk mencari solusi yang terbaik di dalam menangani laju virus patologi sosial seperti ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penyakit mental yang bermunculan itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Tetapi sudah ada peletakan dasar-dasar utama pendidikan kita oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia telah mencetuskan 3 konsep pengajarannya, yaitu biasa disebut dengan ngerti, artinya kognitif, kemudian rasa artinya afektif, dan yang berikutnya adalah ngelakoni artinya psikomotor. Ini semuanya yang kita lakukan dalam dunia pendidikan kita Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana dengan sekolah yang menyenangkan? Sekolah yang menyenangkan itu adalah sekolah yang memiliki ciri-ciri yang pertama. Sekolah yang menyenangkan itu adalah ciri-cirinya, Bapak dan Ibu, adalah sekolah itu rileks. Sekolah itu bebas dari tekanan, baik tekanan dari guru, tekanan dari tenaga kependidikan, dan lain sebagainya. Kemudian sekolah yang menyenangkan itu adalah sekolah yang aman. Aman dari ancaman dari luar maupun aman ancaman dari dalam, Bapak dan Ibu. Kemudian sekolah yang menyenangkan itu selalu membangkitkan semangat, motivasi oleh peserta didik. Kemudian sekolah yang menyenangkan itu adalah sekolah yang menarik bagi peserta didik. Sehingga kadangkala ada peserta didik
selalu ingin tinggal di sekolah karena begitu menariknya dan nyamannya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terkait dengan film tadi itu sebenarnya sudah ada di dalam benak kita. Kenapa terjadi permasalahan seperti itu? Karena pertama disebabkan karena kesepakatan kelas itu yang tidak bersifat mendidik. Jadi guru nanti mengajar kalau semuanya hadir, tidak ada yang terlambat. Itu adalah kesepakatan kelas yang tidak mendidik Bapak dan Ibu. Sehingga kalau setiap hari ada siswa yang terlambat bahkan tidak hadir, maka setiap hari pun guru tidak mengajar. Itu tidak boleh kita lakukan, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita ingin merestorasi karakter dari peserta didik, maka ada 4 aspek yang harus kita perhatikan, Bapak dan Ibu. Aspek yang pertama, untuk kita restorasi karakter pendidikan atau karakter peserta didik adalah kita harus menciptakan aspek pembelajaran atau aspek pengajaran kita itu yang mengacu kepada 3 hal, yaitu olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Jadi ketika guru itu menciptakan aspek pembelajarannya dengan mengacu kepada 3 hal, olah pikir, olah rasa, dan olah karsa, maka saya yakin akan terbentuk karakter bagi peserta didik. Saya berikan contoh Bapak dan Ibu yang saya hormati. Misalnya kalau ketika kita mengajar tentang fisika, mengajarkan tentang bagaimana perbedaan kecepatan benda yang jatuh misalnya, tidak perlu diterangkan. Cukup kita bawa keluar. Anak-anak disuruh mengambil benda, kemudian benda itu mungkin ada benda yang agak besar, ada benda misalnya agak kecil, dan seterusnya. Kemudian disuruh melemparkan ke atas. Sesudah itu, anak-anak disuruh untuk menganalisa. Berarti di situ sudah ada olah pikir. Ada olah karsa, dia melakukannya. Kemudian dia merasakan bahwa benda yang kecil itu kalau jatuh ke bawah, beda kecepatannya dengan benda yang besar. Di situ dia bisa berpikir. Ternyata kecepatan benda itu dipengaruhi oleh pertama bendanya. Jadi itu bisa dilakukan Bapak dan Ibu. Banyak mata pelajaran yang lain yang bisa juga melakukannya dengan pembelajaran olah pikir, olah rasa, dan olah karsa. Yang kedua Bapak dan Ibu yang saya hormati adalah menumbuhkan kemampuan berempati atau saling menghargai antara siswa dengan siswa yang lain, Bapak dan Ibu. Bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk berempati kepada siswa? Tentunya kita sebagai guru harus berupaya melakukannya. Misalnya, kita sebagai guru Bapak dan Ibu tentunya bisa kita melakukan di kelas. Kita coba menyuruh anak-anak kita, misalnya guru bahasa Indonesia menyuruh untuk bercerita dulu. Bagaimana perjalanannya mulai dari rumah ke sekolah, apa yang ditemukan, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Disuruh untuk bercerita. Kesedihan apa yang dialami siswa itu disuruh untuk bercerita. Sehingga akan menimbulkan rasa empati kepada peserta didik lain. Jangan begitu kita masuk mengajar langsung tujuan pembelajaran hari ini adalah A. Buka halaman sekian, kerja tugasnya, selesai. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk restorasi karakter siswa.
Jadi kita coba menyelipkan pembelajaran kita itu dengan memunculkan karakter-karakter yang bisa diaplikasikan oleh siswa dalam kesehariannya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk restorasi karakter pendidikan atau karakter siswa adalah kita ciptakan pola pikir kritis. Kita ciptakan pola pikir rasional. Dan kita ciptakan rasa bertanggung jawab kepada peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bagaimana cara kita untuk melahirkan pola pikir kritis, rasional, dan bertanggung jawab? Saya yakin bisa kita lakukan. Misalnya kita guru sejarah, kita sampaikan kepada peserta didik, pahlawan nasional yang Ananda kagumi, yang Ananda suka itu siapa? Disuruh ceritakan. Bagaimana pahlawan nasional yang dia sukai itu? Bagaimana pahlawan nasional yang menjadi dambaannya itu? Tentunya dia akan bercerita. Dari cerita itu, kita bisa melahirkan rasa tanggung jawab. Karena apa yang diceritakannya pasti dia bertanggung jawab. Apa yang diceritakannya mungkin dia kritis, bahwa salah satu pahlawan yang saya suka adalah begini. Hanya sayangnya mungkin saya tidak suka seperti ini. Itu ada rasa kritisnya, Bapak dan Ibu. Itulah restorasi karakter siswa yang kita mau. Kemudian yang keempat, Bapak dan Ibu yang saya hormati, adalah menumbuhkan kemandirian. Ini seringkali kita sampaikan. Bagaimana kita sebagai guru mencoba untuk terus berlatih dan melatih siswa untuk menumbuhkan rasa kemandirian itu. Bagaimana dia bisa berargumen dengan baik, bagaimana dia bisa melakukan sebuah pernyataan yang baik, tentunya kita harus latih. Karena pembiasaan akan jauh lebih bagus daripada hanya sekedar penyampaian, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika 4 aspek ini kita lakukan, kita coba untuk mengaplikasikan dalam proses pembelajaran kita, maka restorasi karakter siswa akan terbentuk dan tentunya akan melahirkan sekolah yang menyenangkan. Saya kira ini harapan saya, Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.